Saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian di selebrasi Hardiknas ini, perayaan Hardiknas Hari Pendidikan Nasional kita di bulan Mei biasanya ini, dengan membaca kembali tentang budaya akademik. Satu hal yang mungkin sudah tidak lagi banyak dibahas, tapi menjadi sangat krusial karena itu menjadi bagian fundamental, bagian mendasar bagaimana bangsa ini, bagaimana dunia perguruan tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia secara keseluruhan akan berkembang di masa sekarang hingga yang mendatang. Saya mulai dengan sebuah tulisan lama, mungkin bisa dilewatkan next ke slide berikutnya. Sebuah tulisan dari nah ini yang sebuah tulisan lama yang ditulis oleh mungkin yang seumuran saya yang lebih senior familiar dengan nama Samuel Huntington. Tapi dia pernah menulis dengan Lawrence Harrison dan Samuel Huntington dengan buku tentang Culture Matters. How Values Shape Human Progress. Atau biasanya ini kemudian pertanyaan yang sangat terkenal dari Huntington dan Why Culture Matter. Kenapa budaya itu penting? Pertama, kita perlu sedikit mendalami apa yang dimaksudkan dengan budaya. Ini bukan terkait dengan pakaian, ini bukan terkait dengan pakaian tradisional, ini bukan terkait dengan hal-hal yang lebih simbolik. Gitu. Tapi yang dimaksudkan oleh si Huntington dan Lawrence, dia mengembangkan ini, buku ini terbit di tahun-tahun 80-an, kalau yang familiar dengan topik-topik itu, ketika gagasan tentang modernisasi, tentang pembangunan itu sedang gencar-gencarnya, termasuk di Indonesia. Waktu itu Orde Baru dan Presiden Soeharto itu sering disebutkan sebagai bapak pembangunan, karena dia sangat menekankan tentang pembangunan dan pembangunannya akan mendorong modernisasi. Tapi Harrison Huntington dalam buku yang diedit ini banyak tulisan di dalam dan sangat dalam, dia mencoba membawa kembali, dia membandingkan kenapa ada sebuah bangsa yang memulai relatif sama, tapi endingnya berubah, endingnya berbeda. Sekarang kita lihat umpamanya negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea, bahkan Cina, sekarang Taiwan. Kalau Anda bayangkan di tahun 45 mereka sama hancurnya. Jepang kemudian bahkan dibom dengan Nagasaki dan Hiroshima, pusat ekonomi mereka, pusat industri mereka hancur lebur. Korea juga luluh lantak, bahkan kemudian dilanjutkan dengan perang Korea yang sampai tahun 50-an. Cina sering disebut sebagai raksasa tidur, negaranya besar tapi ekonominya berat saat itu. Tapi sekarang mereka sangat luar biasa maju dengan pesatnya. Bahkan ini kebetulan saya lagi nyoba Cina itu, PYD itu, Beat Your Dream. Luar biasa mereka bisa menciptakan ini dan bisa mengalahkan Tesla dari sisi penjualan, bahkan teknologinya mereka tidak kalah. Nah, Huntington dan Harrison mencoba membawa bahwa ini terkait dengan sebuah yang namanya culture, sebuah budaya, yaitu sebuah bangsa akan berkembang bukan hanya karena dia punya sumber daya, punya kelembagaan, tapi karena ada nilai-nilai yang membentuk perilaku, membentuk sikap masing-masing individu. Bagaimana etos kerja yang sangat terkait dengan dunia pendidikan kita di perguruan tinggi, kemudian kepercayaan dan bagaimana melakukan inovasi ini. Nah, di sini ada dua hal yang dikontraskan, dipertentangkan oleh Huntington dan Harrison ini terkait dengan ciri positif sebuah bangsa yang siap maju. Pertama ada disiplin, dia sangat mementingkan disiplin, waktu, dan berbagai hal terkait dengan hal yang prinsipil. Kemudian ada namanya nilai meritokrasi. Meritokrasi artinya adalah siapapun yang berhak mendapatkan jabatan, mendapatkan peran, mendapatkan tanggung jawab adalah mereka yang memang punya kemampuan itu. Kemudian penghargaan yang tinggi tentang ilmu pengetahuan dan orientasi masa depan yang jelas, dia tidak terlalu terlena dengan masa-masa belakang. Itu ciri positif. Bangsa-bangsa yang memiliki sikap disiplin, meritokrasi, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, hingga kemudian orientasi terhadap masa depan yang sangat tegas, itu dia akan punya modal untuk bisa maju itu. Nah, sedangkan bangsa yang sebaliknya, yang ciri negatif, fatalisme itu dia menerima apa yang dia dapatkan, tidak terlalu banyak agresif untuk berusaha dan berjuang. Kemudian sangat kuat dengan patronase, seseorang bisa mendapatkan jabatan bukan karena kemampuannya, bukan meritokrasi, tapi karena siapa yang membawanya. Nah, kita kenal dengan istilah orang dalam kalau sekarang.
dan cenderung kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Nah, di sini dua bangsa ini dengan dua ciri ini masing-masing ketika dia memiliki yang ciri positif, dia siap untuk maju ke depan. Sedangkan yang negatif cenderung untuk terlambat untuk bisa berkembang. Nah, meskipun tidak Harrison mengatakan ini tidak mutlak, tapi dia punya peran yang sangat krusial di sini. Nah, saya ingin membawa perdebatan tentang why culture matters dari Harrison dan Huntington ini dalam melihat bagaimana kultur akademik, bagaimana dunia akademik kita, di mana banyak dosen sekarang kita punya mungkin berapa? 50.000 mungkin 100.000 dosen seluruh Indonesia. Saya sendiri di perguruan tinggi Muhammadiyah ada 20 ribuan orang. Jadi sangat besar jumlah profesi dosen ini. Silakan ke next berikutnya, ke next slide. Saya ingin kembali membahas tentang apa yang disebutkan dengan akademik. Mungkin saya kira semua sudah familiar bahwa istilah itu muncul di era awal, di sekitar Plato. Plato itu sekitar abad 3 ya mungkin sebelum Masehi, ketika dia mendirikan akademi. Istilah kemudian kita gunakan sebagai akademik. Akademi Plato yang kemudian dilukis, saya lupa ini, yang nulis Michelangelo atau yang siapa, tentang berbagai filosof di Plato Academy di era kuno, yang sebagai bukan sebuah universitas awalnya, tapi sebuah tempat bagaimana mereka para scholar, para ilmuwan, sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk berdiskusi, untuk mengkaji, mendalami, dialog, bahkan berdebat tentang berbagai hal yang kemudian membangun yang namanya pengetahuan tadi. Yang nanti pada akhirnya pengetahuan tadi punya manfaat, punya dampak terhadap bagaimana manajemen pada pengelolaan alam semesta, pengelolaan manusia, pengelolaan kehidupan sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Yang kemudian di era berikutnya diawali dengan Quorowin di Maroko, mulai mendirikan universitas, ditiru di Oxford, di Bologna, di Paris, kemudian model Jerman, Humboldtian itu. Kemudian muncul universitas modern yang biasanya fokus ke 3 ranah itu. Pertama terkait dengan pendidikan, pedagogi, kemudian penelitian atau disebut lebih tepat produksi ilmu pengetahuan, karena penelitian itu menghasilkan pengetahuan baru, dan yang terakhir adalah pelayanan sosial. Kita sebut dengan PKM, untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi tiga gagasan kita sebagai Tridharma itu sebenarnya sudah sangat klasik ya, sudah sangat dalam, sudah sangat lama digagas terkait dengan tujuan dari sebuah dunia akademik. Nah, untuk membangun sebuah kultur budaya akademik yang maju, ada beberapa kemudian ciri yang harus didalami. Mungkin bisa ke next slide-nya. Silakan. Sebuah gagasan tentang namanya budaya akademik yang saya kira itu perlu mendapatkan perhatian. Jadi saya tidak ingin langsung ke strategi bagaimana sebuah budaya akademik tentang riset, tapi kita membicarakan kembali bagaimana sebuah budaya akademik yang ideal itu dibangun dan dikembangkan. Yang pertama adalah tentang kebebasan intelektual dan penelitian kritis. Itu artinya dia akan memiliki pengetahuan kebebasan berpikir. Kita bebas berpikir, berpendapat, berekspresi, kemudian mempertanyakan, mengkritisi berbagai hal, mengkaji ulang apa yang sudah selama ini dipahami, diterima begitu saja di tingkatan masyarakat maupun di dunia akademik untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi logikanya setiap dosen selalu punya bidang keilmuan spesifik yang dia dalami, yang terus dia dalami terus-menerus untuk kemudian menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Saya dari tadi pagi saya kebetulan dengan kolega saya sedang menggunakan beberapa data sekunder. Kita membangun sebuah teori baru tentang religiusitas, tingkat keagamaan, bagaimana orang Indonesia beragama sejauh ini yang berubah dalam sekitar 20-30 tahun terakhir. Yang kita coba pakai data-data dari beberapa data sekunder yang menemukan pola-pola. Jadi kita dalami. Ya sudah kita terima orang Indonesia itu religius, baik, kemudian taat beribadah, tapi data empirik yang kita punya tidak seindah yang selama ini digambarkan. Itu bentuk dari penalaran kritis yang terbebas dari berbagai hal kungkungan-kungkungan yang ada. Bagian kedua adalah meritokrasi. Sebuah budaya akademik sangat meningkatkan bahwa dia harus meritokrasi. Dia artinya dia berdasarkan pada masing-masing kapasitas. Ada penilaian bahwa kapasitasnya memang layak.
dalam konteks ini mungkin perlu kita mendalami bagaimana sistem publikasi jurnal kita, akademik kita, apakah memang yang terbit itu memang mereka yang paling kualitas atau ada yang lain. Jadi kita membicarakan itu. Karena harusnya logikanya ini yang sekarang menjadi ramai karena dunia meritokrasi terkait dengan publikasi jurnal ini banyak yang apa namanya, yang hanya berbasis pada pertemanan atau berbasis pada biaya dan sebagainya. Sehingga aspek itu menjadi sedikit trouble. Belum lagi kemudian kita melihat siapa yang berhak menduduki posisi-posisi penting dalam pengembangan keilmuan yang ada di kampus. Bagian ketiga ini sudah berkembang, namanya kolegialitas, penilaian sejawat. Kita layaknya dengan teman yang lain itu tidak adalah teman bermain, tapi teman untuk saling bersaing dan juga saling memberikan kritik satu sama lain. Jadi biasa seharusnya kemudian satu draft, satu produk, hasil penelitian diseminarkan dan dinilai dengan serius. Apa kualitasnya, bagaimana sejauh mana memberikan kontribusi dan penilaian dan lain yang lain. Kemudian integritas akademik dan etika, ada kejujuran, ada transparansi, ada akuntabilitas, yang merupakan norma inti dari akademik ini. Sehingga harusnya sekarang kita sedang punya banyak kasus itu di UI, di UGM terkait dengan topik itu. Sehingga menjadi catatan tentang hal ini. Budaya akademik yang berikutnya ada 8, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, terkait dengan otonomi dan tata kelola mandiri, bagian kedua. Mohon slide-nya di next kan. Ini menjadi sedikit masalah dalam beberapa hal, karena banyak kampus-kampus kita ini biasanya, saya juga di kampus dan ngurusi banyak kampus, kita masih punya masalah dengan otonomi dan tata kelola mandiri, terutama terkait dengan finansial. Saat ini namanya kampus yang swasta yang sedang naik daun tuh BINUS. Tapi kalau Anda tanya, bagaimana BINUS itu? Bagaimana otonomi mereka dan mandirinya mereka? Karena memang secara ekonomi sangat kuat. Sedangkan yang lain, kita biasanya rada berat di topik itu. Dan yang nomor 6 itu terkait dengan norma disipliner, bidang ilmu yang memang fokus dan mendalam, sehingga kita tidak pindah-pindah topik dari tahun ke tahun, publikasi kita relatif sama, dan memang mendalam itu sehingga menjadi seorang ahli di bidangnya. Dan yang nomor 7 adalah ini yang klasik, pembelajaran sepanjang hayat dan reflektivitas. Jadi terus meningkatkan, terus belajar. Tiap hari kira-kira ada berapa artikel jurnal yang kita baca, berapa buku baru yang kita baca. Saya kebetulan pindah kalau saya pribadi saya sedang pindah dalam 2 tahun ini dari kualitatif ke kuantitatif. Sehingga saya membaca buku-buku klasik tentang kuantitatif yang biasanya dibaca oleh anak-anak S1 itu, saya dalami lagi bahwa apa sih intinya dari penelitian kuantitatif yang berbeda dengan penelitian kualitatif, sambil kemudian mencari peluang-peluang riset yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini kita ada di dunia yang separuh global, separuh lokal. Kita ada impact lokal, tapi juga tidak bisa lepas dari perkembangan global yang luar biasa. Sehingga sudah barang tentu Bapak Ibu perlu mempertimbangkan bagaimana perkembangan keilmuan di bidang Bapak Ibu terkait dengan tingkatan global dan lokalnya masing-masing. Yang artinya tidak hanya kemudian membicarakan lokal, tapi juga tidak membicarakan global, melupakan satu sama lain. Nah, di Indonesia sendiri, next slide, silakan. Dunia akademik kita sudah berkembang luar biasa. Sekarang banyak di kementerian, saya kira dalam beberapa tahun terakhir mereka punya proyek koneksi untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi dan berbagai kebijakan dari pemerintah. Kita punya tradisi yang kuat untuk menghormati guru dan ilmu pengetahuan. Maka sudah layak kemudian Hardiknas, aliran dari Ki Hajar Dewantoro itu melahirkan itu. Hanya memang saya pernah ditantang untuk mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pemikiran sosialnya dari Syed Farid Alatas sebelum dia pensiun dari Departemen Sosiologi di NUS di Singapura. Saya bilang, saya nggak kuat Pak, itu terlalu, saya nggak sanggup membacanya. Jadi Ki Hajar Dewantoro punya gagasan yang kuat tentang ilmu pengetahuan, tentang the idea of Indonesia, gagasan tentang bangsa ini dan bagaimana dia dikembangkan. Dan salah satunya adalah terkait dengan pendidikan kita. Bagian kedua yang sudah berkembang adalah komitmen nilai-nilai kewarganegaraan dan kebangsaan. Kita mengalami demokratisasi yang luar biasa, sangat kuat tentang nilai nasionalisme. Saya kira itu modal yang tidak bisa kita lupakan. Dan
ada perluasan akses ke pendidikan tinggi meskipun angka partisipasi di perguruan tinggi kita masih di bawah 40%. Beberapa wilayah bahkan tidak sampai 30%. Rata-rata nasional kita kemarin saya cek 32% setiap angkatan penduduk itu yang kuliah. Jadi kita masih sangat kecil ya, belum terlalu. Meskipun itu berkembang luar biasa karena sebelumnya hanya 5%. Kemudian ada orientasi penelitian yang berkembang, mulai banyak dan bagus-bagus, dan meningkatkan banyak kolaborasi internasional yang terjadi. Nah, hanya memang kita masih punya catatan. Saya mungkin slide terakhir yang saya tampilkan, silakan next slide. Kita punya tantangan dalam pengembangan akademik ini. Meskipun saya menghargai dipublish dunia dosen, bisa mendorong ini, saya tidak terlalu aktif sebenarnya. Saya tidak terlalu banyak dengan networking di dunia ini, di dunia akademik yang ada di Indonesia, hanya terbatas di bidang-bidang saya saja. Tapi ini luar biasa, saya menghargai ini. Karena kita punya tantangan. Saya ambil namanya skandal beberapa tahun yang lalu ya, tentang profesor, tentang guru besar yang menurut saya cukup memalukan, termasuk di UI tentang S3-nya Bahlil, hingga kemudian di UGM sekarang sedang dikejar terus tentang ijazah Pak Presiden Jokowi. Tapi di luar itu kita punya yang lebih krusial yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita suarakan di masa mendatang. Pertama adalah beban birokrasi dan hierarki yang cukup kaku tentang dunia akademik kita. Yang mau tidak mau itu membuat pengembangan keilmuan. Jadi tujuan seorang dosen, seorang peneliti, seorang ilmuwan yang untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang punya nilai, yang punya kontribusi itu harusnya nomor satu. Sedangkan karir akademik itu mesti akan mengikuti dari situ. Jadi bukan sebaliknya. Kalau dalam logika saya biasanya itu kita terjebak dengan iron cage birokrasi dari Max Weber. Bahwa kemudian kita lupa tujuan dari birokrasi itu awalnya untuk memudahkan, tapi menjadi tujuan itu sendiri. Padahal tujuan ilmu pengetahuan ini yang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kontributif, itu yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Kemudian seringkali kita kemudian terlalu fokus di kuantitas. Jadi kita sedang, meskipun peningkatan publikasi Scopus kita itu naik luar biasa, publikasi Sinta kita juga bagus-bagus, mulai hanya kita punya problem. Publish or perish itu di satu sisi membuat terlalu banyak tulisan dan tidak ada yang impact-nya kemudian menjadi sangat minimal, sangat kurang. Maka saya menunggu sebenarnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Sains, mereka mulai mengembangkan saintek berdampak. Jadi tidak hanya sekedar publikasi, tapi berdampak yang real. Dan yang ketiga, kita masih punya tantangan, terutama di bidang saya, untuk minimnya budaya berpikir kritis, budaya untuk berpikir bahwa mengkritik sebuah kajian yang endingnya adalah untuk mengkritik terhadap apa yang sudah terjadi, dalam arti untuk membangun menjadi lebih baik. Jadi kritik seringkali masih dianggap sebagai satu yang dianggap negatif, padahal kritik itu dalam tujuan, tanpa kritik kita tidak akan bisa mengembangkan, tidak bisa maju, tidak bisa menemukan inovasi yang lebih lagi. Artinya sudah wajar kemudian kita akan mendapatkan kritik, bukan kemudian malah takut dengan kritik dan malah tidak sistem dibuat untuk tidak menciptakan ada budaya kritik. Dan yang lain, normal, negara kita besar, sangat besar. Saya kebetulan bulan lalu baru ke Aceh, dan sebenarnya saya sudah dari Aceh sampai Merauke. Nah, luas sekali wilayah kita, dan kesenjangan antar wilayah ini luar biasa. Jadi Jogja, Jawa, Jakarta, jadi sangat mudah untuk mengembangkan keilmuan, tapi saya kira di tempat-tempat lain akan sangat susah untuk menikmati, untuk mendapatkan akses ke situ. Kemudian dukungan yang lemah untuk kebebasan akademik kita, saya nggak tahu di tempat-tempat Anda, tapi menurut saya kita punya catatan yang serius terkait hal ini. Dan terakhir adalah ada sebuah tulisan di tahun 80-an dari seorang sosiolog Amerika namanya Randall Collins. Dia tentang The Credential Society, tentang masyarakat yang cenderung mengkultuskan atau menjadi sangat gandrung, sangat obsesif dengan gelar, sehingga kita menjadi sedikit masalah di situ. Dan banyak sekali ada berbagai hal di kampus-kampus kita yang sering kali terjebak dengan gelar akademik, tapi tidak fokus pada apa keilmuan yang berhasil dikembangkan dan punya impact secara internasional.
secara nasional, punya impact secara lokal dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, saya terakhir, waktu saya ini cuma 30 menit, sebenarnya saya bisa waktu sedikit. Eh, Ketika kita bicarakan tentang profesi, saya kira kita harus kembali ke apa yang disebut sebagai tujuan awal dari akademi. Saya mengajak Anda dua awal diskusi dan pengembangan refleksi bahwa budaya akademik, budaya yang positif itu menjadi krusial. Nah, bangsa kita sedang mengalami yang kita ada, kalau di kajian saya ada kita sedang mengalami dari stagnasi ke regresi iklim demokrasi, itu mau tidak mau punya dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang. Dan sayangnya kemudian dunia akademik yang awalnya penuh dengan nilai-nilai tentang kritis, meritokrasi, hingga kemudian inovasi, dan memberikan banyak kebebasan untuk pengembangan, itu saya kira perlu diberikan ruang yang lebih. Meskipun itu kosnya adalah bahwa kemudian mungkin kosnya terkait dengan sedikit birokratis dengan karir dosen yang sekarang masih sangat rigid untuk di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, ya jadi kalau di tornya kemarin tuh saya diamanahkan untuk sharing terkait dengan dosen Indonesia menjawab tantangan peningkatan pendidikan tinggi berdaya saing global. Ini judulnya historical dan juga lifetime topik ya. Nanti 1 dekade dari sekarang juga kita bisa ngobrolin topik ini. Tapi sepakat kita ngomongin hal-hal yang memang relevan dengan situasi sekarang. Nah, sekali lagi salam kenal Bapak Ibu, nama saya Taufan Akbari. Kalau dibanding Prof. Retno dan senior-senior, saya jadi dosen belum lama Prof, baru 20 tahun gitu ya. Kalau Prof mungkin udah 40 tahun, udah 50 tahun. Kalau saya ini baru masuk usia ke-20 jadi dosen. Jadi perlu banyak belajar dari Bapak Ibu. Kebetulan saya saat ini sebagai Wakil Rektor 5 di LSPR Institute di Jakarta. Hal-hal lain juga saya sempat masih menjadi tenaga komunikasi di beberapa kementerian dan juga ada pusat kajian yang memang berkaitan dengan keberlanjutan dan juga kepemimpinan atau leadership. Karena baru di semester ini terkait ini tadi ngomongin tentang Jafung ya. Jadi satu dan lain hal saya akan geser dari prodi komunikasi ke prodi manajemen, Prof. Karena kemarin feedback dari reviewer kalau memang guru besarnya memang mau lancar itu harus berdasarkan S3-nya itu jurusan apa gitu. Nah, jadi S1, S2 itu berbeda dengan S3 saya. Nah, jadi yang tadinya saya prodi komunikasi bergeser ke manajemen untuk ngejar profesor gitu. Nah, jadi cukup challenging tapi mudah-mudahan tadi intinya sabar ya Prof ya. Ya, kalau buku memang sebagian besar saya nulis buku nggak jauh-jauh dari kepemimpinan. Ini ada yang memang berkaitan dengan dikerjakan secara tim atau bunga rampai itu memang saya nulis pribadi yang entah tulisan-tulisan di media atau mungkin tulisan sendiri yang memang dulu pecahan dari riset saya yang nggak jauh-jauh dari kepemimpinan, komunitas, dan kepemudaan gitu ya. Nah, jadi ini kalau mau bukunya saya bisa kasih gratis, nanti tinggal DM aja gitu ya. Dan untuk nulis ini karena memang pandemi salah satu habit yang terbentuk adalah akhirnya dipaksa dan terpaksa untuk nulis. Jadi baik itu terkait dengan publikasi ilmiah, mungkin saya hitungannya masih banyak belajar ya dari Bapak Ibu semuanya. Tapi untuk tulisan-tulisan populer juga kalau saya lebih seringnya nulis di opini di kompas.com, nggak jauh-jauh juga dari leadership dan juga komunitas juga kepemudaan. Nah, terkait dengan topik yang kita bahas hari ini adalah satu problematik dan satu situasi yang kita sama-sama tahu begitu besar tantangan para pendidik saat ini, baik dari aspek teknis ataupun aspek non-teknis gitu ya, dari berbagai macam peringkat atau mungkin leveling-leveling bagaimana dunia melihat kualitas pendidikan Indonesia, rasa-rasanya banyak alasan kita untuk menyerah. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap optimis gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini adalah golongan-golongan pengajar yang memilih untuk optimis di tengah banyak narasi-narasi yang mungkin kayaknya pendidikan itu masih banyak banget DPR-nya. Masih banyak, tapi memang kita harus gotong royong gitu. Makanya akun Dunia Dosen ini saya sangat apresiasi sekali Prof. Retno dan Mbak Rida karena memberikan banyak aspek yang sifatnya persuasif ya dan juga informatif gitu. Jadi yang tadinya mungkin nggak mau jadi dosen, mau jadi dosen. Yang tadinya nggak tertarik ngurusin Jafung, jadi mau ngurusin Jafung. Yang tadinya nggak mau nulis, jadi mau nulis gitu ya. Jadi
tadi sepakat ini apa namanya jalur akhiratnya ini luar biasa. Nah, apalagi kita sekarang di era disrupsi dari era pendidikan, terlepas apa yang disampaikan sama Bill Gates benar atau tidak, kalau 10 tahun dari sekarang profesi guru, pengajar itu salah satu profesi yang akan terdampak, terdisrupsi dengan AI. eh, Ya, bisa kita percaya, bisa juga tidak ya. Tapi balik lagi, benar ataupun tidak, kita harus tetap siap-siap dari sekarang. Saya selalu bilang sama rekan-rekan mahasiswa, baik itu eh, Prodi S1 atau mungkin pasca sarjana S3, bahwa yang kita create adalah long life skill, bukan hanya hard skill. Nah, ini kita tahu kalau dilihat dari World Economic Forum, inilah yang memang upcoming skill atau skill yang memang sedang berproses, sedang ditajamkan dan dipelajari oleh mungkin kita semua sebagai pengajar ataupun sebagai mahasiswa. Ya, dan terbukti banyak riset HRD sekarang. Kebetulan saya juga salah satu side job saya adalah saya sebagai seorang part-time HR untuk beberapa perusahaan. Jadi sedikit banyaknya cukup update dengan apa yang terjadi di industri sekarang dan juga SDM gitu ya. Nah, jadi memang sekarang banyak perusahaan itu mencari luaran pendidikan tinggi yang memang talent based skill, yang memang punya talent dan juga ready to use gitu ya. Jadi IPK 3,8, 3,9, it's just nice to see di depan CV, tapi ketika masuk tahap interview, diuji skillnya, diuji strategic thinkingnya, macam-macam gitu ya, itu banyak gagalnya di situ gitu ya, problem solving skill dan lain-lain. Nah, kalau saya pribadi sekarang dari mungkin 2 jam ngajar, saya hanya bicara 30 menit tuh. Sisanya ya memang diskusi, kita tajamkan mereka, dan ternyata adik-adik kita Gen Z ini di kelas kalau kita kasih ruang, itu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi yang kita pun kadang-kadang tercengang-cengang gitu. Jadi saya pun tiap semester Prof dan Bapak Ibu itu selalu merubah gimana caranya supaya hasil proses pembelajaran itu memenuhi minimal skill 1 sampai 10 ya. Kita tahu kita di sini sambil sama-sama baca ya. Dan ini enggak ini juga bisa dijadikan output dari proses tridharma juga gitu ya. Nah, apalagi ini kita sekarang dihadapkan dengan ranking-ranking internasional ya, bagaimana berbagai macam indikator baik World University Innovation Ranking, QR, QS Star dan lain-lain banyak lah gitu. Tapi kan apa ya, ibaratnya sesulit-sulitnya kita tetap harus mengikuti mekanisme itu. Kita bicara kualitas riset, ini masih jadi PR kita bersama hampir semua kampus. Kualitas lulusan, gap antara industri sama perguruan tinggi. Kemarin ada beberapa proyek dari Dikti, kebetulan saya juga sedikit-sedikit bantu teman-teman di Dikti, ada Kosa Bangsa, ada Kedereka, ada apa namanya matching fund dan lain-lain. Itu sedikit memberikan ruang solusi dari problematika yang ada, tapi kita masih banyak ruang untuk bagaimana menajamkan aspek ini bisa lebih impactful lagi. Kolaborasi internasional, dan yang paling penting terkait dengan topik hari ini adalah reputasi dosen dan juga mahasiswanya. Nah, ini kalau saya ambil, dan ini adalah indikator dari QS ranking ya, mulai dari proses KBM itu mengambil sekitar nilai 30%, research berkaitan dengan lingkungan itu 30%, kualitas riset 30%, impact ke industri sekitar 4%, dan international outlook itu sekitar 7,5%. Nah, jadi kita di sini sebenarnya bukan mahasiswa aja sih yang kita tuntut untuk berubah. Kitanya yang harus duluan berubah kalau saya bilang. Ya, di sini dibilang bahwa dari yang tadinya sumber ilmu, sumber tunggal ilmu, eh, menjadi seorang fasilitator atau mediator ilmu gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya siapa musuh terbesar ke dalam perubahan, itu sebenarnya dalam ruang kelas kita sendiri sebagai dosen. Karena mahasiswa itu bagaimana dosennya kalau saya lihat gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, apalagi ini saya ambil salah satu riset yang sangat menarik, itu judulnya Novel World University Ranking, bagaimana konteks pendidikan kontemporer itu harus fokus pada 3 hal ini. Akademik indikatornya jalan gitu ya. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, itu bagus. Dan memang kita sedang berproses ya, dari mulai dari yayasan, dari rektorat, dari prodi, fakultas, dan lain-lain. Nah, aspek yang kedua ini belum cukup
matang literasinya terkait dengan environmental indicators. Nah, jadi kayak misalkan kebetulan LSPR punya SDG Center, itu kami tergabung dengan beberapa SDG Center yang dibentuk sama Bappenas. Nah, dalam proses assessment, misalkan dalam BAN PT itu ada satu indikator yang bagaimana kampus itu punya dampak lingkungannya itu sudah seperti apa. Jadi konsep ESG, konsep SDGs, bagaimana kampus menerapkannya itu sudah sejauh apa. Apalagi nanti setelah 2030 akan diupdate lagi, istilahnya mungkin bukan apa namanya SDGs, tapi apa another 15 years, mungkin dari 2030 ke 2045. Nah, siapa lokomotif utama untuk pencapaian SDGs itu di 100 tahun nanti Indonesia? Ya, salah satunya adalah perguruan tinggi dan kita semua, Bapak Ibu sebagai dosen. Yang ketiga adalah resource indikator itu sendiri yang tadi disampaikan yang berkaitan dengan capital gitu ya. Nah, ini tantangannya. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Amika. Mungkin di sini saya coba untuk elaborasi mulai dari kualitas SDM dosen ini menjadi PR dari Prof. Brian dan timnya di Dikti, ya Prof. Stella untuk kapasitas bagaimana terkait dengan kesenjangan kompetensi, sertifikasi, riset inovasi, publikasinya bagus naik, tapi impact-nya tadi betul. Karena kan kita tuh bikin riset itu bukan hanya paper based impact, tapi bagaimana menerjemahkan hasil bagus yang ada di paper menjadi menggerakkan masyarakat gitu. Nah, itu yang perlu menjadi PR kita bersama, mempopulerkan karya ilmiah menjadi sesuatu yang bisa berguna ke masyarakat gitu ya. Makanya di sini kajian Science of Communication itu menjadi relevan. Kurikulum, nah ini jadi isu yang terus apa namanya bicarakan, bicara tentang internasionalisasi, kurang banyak program joint degree, student faculty exchange, sementara top 100 QS ranking hanya mau berkolaborasi dan MOU MOA hanya dengan kampus-kampus yang memang juga ada di zona itu gitu ya. Jadi kita juga punya banyak PR ke sana. Nah, apalagi yang menarik adalah platform pendidikan yang tadinya konvensional pelan-pelan bergerak ke online learning atau PJJ. Ada satu kampus di India, kalau saya nggak salah namanya International Mahatma Gandhi School atau apa gitu ya, bisa dicek, mahasiswanya 7,41 juta. Mahasiswanya 7,1 juta. Kita nyebrang ke Malaysia, ada satu kampus namanya ASEAN E-University, mahasiswanya 2,5 juta, lebih besar daripada UT yang di Indonesia. Nah, jadi saya pikir kampus pun harus benar-benar mulai memikirkan second baseline dari platform pendidikannya, yaitu infrastruktur dan digitalisasi. Karena ini bukan aspek yang masuknya nice to have, tapi must have, harus punya, wajib punya, begitu. Nah, yang lain-lain, nah bahasa Inggris gitu ya, kalau mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan podcastnya Pak Gita Wirjawan, beliau sering bilang bahwa salah satunya kenapa dosen Indonesia nggak terlalu bunyi gitu ya dalam panggung global karena kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini salah satunya Mas Bagus Mulyadi dari Nottingham, kawan saya juga sering menyuarakan hal tersebut. Jadi ini bukan soal pinter apa nggak pinter, kadang-kadang menerjemahkan substansi dengan bahasa yang mungkin bukan bahasa kita. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu lihat mahasiswa makin kritis, ya, tantangan buat kita semua, Bapak Ibu dosen, dan haus pengalaman global. Jadi dosennya pun harus rajin-rajin ikut conference, harus banyak pengalaman. Nggak bisa dosen itu dikunci di kampus, dosen itu harus keluar kampus. Kalau misalkan dosennya di kampus aja, ya Prof, mau ngasih apa ke mahasiswanya? Hari gini nggak bisa teori aja, nggak cukup. Semuanya harus ada perubahan dan sifatnya pergerakan. Kurikulum harus link and match, riset harus bisa kasih dampak. Ini bukan numpang terbit, ya mohon maaf saya harus menggunakan kalimat yang straight to the point gitu ya. Riset yang baik harus bisa kasih dampak, bukan soal numpang terbit. Jadi benar-benar ada impact-nya. Dan kampus harus go internasional, tapi jangan hilang identitas lokal gitu. Nah, ini jadi terkait dengan peran kita semua, Bapak Ibu. Tadi Prof. Retno bilang terkait dengan Jafung. Nah, Jafung ini masuk kategorinya academic excellence. Kita harus menentukan kita kuatnya di bidang apa gitu ya. Kayak misalkan komunikasi, ada komunikasi kehumasan, komunikasi bencana, komunikasi krisis, komunikasi kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu menuju ke profesor harus memikirkan saya akan mahir di pilar apa.
di ilmu apa, rumpun ilmunya harus tajam gitu ya. Karena ketika semakin tinggi jafungnya, itu kita dituntut lebih menjadi seorang spesialis daripada seorang generalis. Kalau mungkin di awal-awal yang tenaga ahli atau mungkin lektor awal gitu ya, oke kita masih bisa lah belajar dan mengajar banyak mata kuliah. Tapi semakin ke sini, kedalaman ilmu yang dibutuhkan untuk menajamkan kepakaran Bapak Ibu semua. Yang lain-lain, digital AI literasi, saya termasuk yang tiap saat saya pengen tahu dan pakai tools-tools AI yang memang bisa mempermudah kinerja saya jadi dosen, dan saya udah nggak pernah kasih soal esai Bapak Ibu. Saya udah nggak pernah kasih soal esai, nggak pernah kasih lagi soal pilihan ganda, karena itu semua kan bisa di copy paste, tarik ke GPT, tarik kemana-mana, Gemini udah selesai. Tapi saya selalu sekarang udah pakainya project gitu ya, project, dan diukur nanti indikatornya seperti apa. Telah. Nah, hal-hal lainnya tadi sudah terbahas. Nah, ini tantangan kita. Ini saya bahas menjadi 4. Mahasiswa kita itu punya sindrom namanya passive learning syndrome. Ya, mungkin saya pikir kita semua senasib ya Bapak Ibu ya. Mereka dengerin kita gitu ya, tapi mau nanya aja enggak gitu. Buru-buru mau partisipasi aktif gitu. Nah, ini menjadi challenge kita semua gitu ya untuk gimana caranya dari passive learning menjadi active learning. Kedua, fenomena namanya the silent classroom. Nggak bisa diskusi, bukan karena nggak mau, tapi memang nggak tahu apa-apa gitu. Nah ini hubungannya tadi sama literasi. Ya Prof dan Mbak Rida, Bapak Ibu semua, karena mereka emang nggak baca gitu. Buru-buru paham materi, mau baca aja enggak gitu. Nah ini jadi satu barriers yang sama-sama kita harus carikan solusinya sebelum kita menjudge mereka. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk menjudge mahasiswa kita tanpa melihat permasalahannya apa sebenarnya. Nah, jadi masuk ke lack of academic engagement, mahasiswa yang nggak baca, kurang partisipasi, dan yang paling ujung outcome-nya adalah degree inflation versus skill demand. Gelar akademik nggak selalu menjamin kesiapan kerja, dan memang relevan gitu. Nah, next. Nah, jadi ini salah satu campaign yang saya lagi kerjakan dengan teman-teman Inspigo, platform podcast gitu ya. Nah, jadi ada konsep yang namanya super educator konsep. Nah, saya berharap berimajinasi Bapak Ibu yang ada di hadapan kita semua di sini adalah seorang super educator. Apa itu super educator? Educator yang terus keluar dari zona nyaman, ya belajar hal-hal baru, membawa ilmu praktis ke ruang kelas gitu ya, dan menggunakan tools-tools teknologi untuk mengakselerasi proses KBM agar lebih efektif dan inovatif. Kadang-kadang kita terlalu menjudge, oh mahasiswa saya begini, mahasiswa saya begitu. Studennya nggak super. Kenapa nggak super? Ya karena dosennya nggak super gitu. Jadi sebenarnya ini fenomena sebab akibat. Ketika Bapak Ibu berkomitmen, aku mau jadi seorang super educator, maka dengan izin Tuhan pun akan menciptakan super student tuh. Nah, next fasenya yang paling tinggi adalah ketika Bapak Ibu menciptakan super student, minimal cetakannya bisa jadi super workers, pekerja-pekerja yang siap menjemput tantangan-tantangan industri misalkan. Gitu ya. Nah, mungkin ini saya langsung ke sini. Nah, ini tips dan saya berbagi ini adalah 5 buku yang cukup merubah hidup saya menjadi seorang apa namanya pengajar gitu ya. Yang pertama adalah ada buku dari Parker J. Palmer. Ini judulnya adalah The Courage to Teach. Intinya adalah buku ini mengirim pesan eh, kita harus damai dulu dengan diri kita sebelum kita ada niat mau merubah orang lain dalam proses belajar. Intinya itu. Ini penting, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca dan bisa download gitu ya. Nah, kedua, ini yang kita tahu ada Carol Dweck, ini ngomongin tentang growth sama fixed mindset. Balik lagi kita minta mahasiswa kita berubah, kita mahasiswa kita tuh bertransformasi, tapi mindset kita sebagai pengajar belum ke arah sana gitu. Sementara Education 5.0 itu soal role model. Mereka melihat sosok kita sebagai seorang pemimpin di kelas. Dosen itu bukan soal dosen. Dosennya bisa nggak dijadiin teladan gitu. Ketika dosennya bicara A, dosennya melakukan A juga nggak gitu. Kalau enggak, dia nggak akan taruh respect di kita misalkan. Nah, next buku itu ada dari James Lang, judulnya Small Teaching. Ini menarik karena ini ngajarin kita untuk terus bisa mengupdate strategi-strategi pengajaran yang efektif supaya kelas manajemen kita lebih baik setiap saat gitu. Karena kata kuncinya itu adalah
class management gitu ya, itu penting. Nah, terus lalu ada judul buku namanya The Art of Explanation. Nah, ini saya pikir buku yang paling praktis karena ngingetin kita sebagai pelajar bagaimana membumikan bahasa-bahasa yang rumit menjadi bahasa yang bisa ditransfer dengan nyaman ke kuping mahasiswa kita. Jadi ini ngajarin dari aspek science of communication-nya gitu. Menyederhanakan hal rumit menjadi yang lebih bisa diterima dengan orang awam. Ya. Terakhir itu dari Paul Freire, gitu, Pedagogy of Oppress, ini memberikan dan mengingatkan kita bahwa ruang kelas itu adalah ruang bebas, ruang dialog, ruang dua arah, tidak ada judgement, tapi di situ bagaimana ilmu itu punya efek snowball untuk didiskusikan. Nah, jadi 5 buku ini yang kalau memang literasi, jadi tadi saya bahas buku gitu ya. Nah, jadi di 8-9 menit terakhir ini saya mau bahas sedikit aja. Bapak Ibu, di momentum Hardiknas tahun ini kita bukan hanya sebagai pengajar, Bapak Ibu adalah seorang game changer beneran game changer. Kalau Bapak Ibu kita semua nggak berubah, jangan berharap mahasiswa kita akan berubah, gitu, nggak mungkin. Nah, apalagi ini saya ambil framework dari Dikti Saintek. Kebetulan kemarin kami ada meeting dengan Pak Ses ya sebelum peluncuran logo Dikti Saintek dan kampus berdampak. Ini adalah outcome dari kita semua yang berkarya di kampus, fokus outcome dan impact. Kita bikin riset dan inovasi, tapi riset dan inovasinya nggak hanya nice to have, tapi benar-benar menyelesaikan masalah. 3, harus benar-benar pakai saintek untuk solusi sosioekologis. Ini 2 kampus-kampus yang tadi ada aspek environmentalnya. 4, peningkatan kesejahteraan melalui hilirisasi riset dan kemitraan. Nah, ini menjadi isu banyak inovasi-inovasi yang keren-keren dari kampus-kampus di Indonesia, tapi when it comes ke hilirisasi dan kemitraan itu yang butuh pendampingan gitu ya. Nah, terakhir bagaimana program-program yang dilakukan itu bisa berdampak secara terukur dan juga akuntabel. Nah, ini arah baru pendidikan tinggi, fleksibilitas dan personalisasi pembelajaran. Kurikulum harus terus fleksibel. Kalau dulu kita update kurikulum mungkin ya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, sekarang tiap semester kita harus ganti kurikulum, harus update kurikulum. Lalu kolaborasi dunia nyata yang kemarin dicetus oleh Mas Nadiem di MBKM, ini dilanjutkan oleh Diktisain Berdampak dan Semangat Kampus Berdampak. Lalu arah barunya transformasi digital dan AI, peningkatan riset inovasi. Nah, nomor 5 ini penting, pendidikan berkelanjutan, ESG dan SDGs dalam perguruan tinggi. Jadi integrasi isu-isu keberlanjutan dalam kurikulum. Nah, keenam, internasionalisasi, akreditasi global, pertukaran dosen dan mahasiswa, dan terakhir kualitas dan kesejahteraan dosen yang tadi Prof bilang berkaitan dengan Tukin, dengan Serdos, dan lain-lain. Nah, kita berharap pemerintah di era yang sekarang berpihak kepada dosen, melihat profesi dosen punya valuasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ya bagaimana negara-negara lain punya valuasi yang begitu besar terhadap dosen. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus dorong pemerintah itu punya perspektif yang lebih baik dan lebih apresiatif ya terhadap hal ini. Ini riset saya yang lagi proses terbit. Ini saya ada namanya judul risetnya meningkatkan human capital dalam perguruan tinggi, mulai dari kebijakan, kurikulum desain, quality assurance, inovasi, internationalization, sama output. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, saya bisa kirim papernya. Kurang lebih itu ya. Nah, ini kan hal-hal lain yang sifatnya tadi teknis. Jadi kita intinya berharap kita terus adaptif ya Bapak Ibu. Kita bikin risetnya juga harus relevan, nggak cuma teori tapi aplikatif. Kenapa? Supaya mahasiswa juga happy bantuin kita gitu ya. Supaya dosen-dosen junior juga happy. Kenapa? Karena risetnya aplikatif. Sama kita harus benar-benar bersama-sama udah mulai bahwa kita harus mau berbagi panggung dengan dosen lain, nggak hebat sendiri, nggak paling pinter sendiri gitu ya. Karena bahasa universal seorang pengajar, kalau dari mentor saya bilang adalah kerendah hatian untuk terus mau belajar. Nah, itu kita menjadi seorang kolaborator sejati dan pembelajar seumur hidup gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya singkat sekitar 24 menit ya Prof. Jadi nanti biar diskusi. Pesan penutupnya, yang bikin kampus relevan itu bukan gedung yang megah, bukan hasil riset yang canggih, tapi dosen yang mau terus upgrade ilmu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus
saling belajar satu sama lain. Itu aja, mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.